Kalau Nusantara dan Sabang sampai Merauke dari mana sampai Pulau Rote, bangsa iman kita, masyarakat kita, masalah pengharapan kita tentunya dalam Tuhan lagi selamat kita dan juga selamat ini. Jangan katakan bahwa itu terbuat dari katakan pula bahwa itu bersifat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau enggak percaya, jalan dan kebenaran dan tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Petrus sudah mengatakan dalam di salah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam kita ini bahwa golongan ini tidak dalam malaikat hanya oleh Allah. Dan kita saya mau katakan Yohanes 3 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Saya saudara kita semua yang percaya memperoleh hidup kekal. Haleluya. Dan Alkitab mengatakan dengan hati percaya yang telah dibenarkan dengan mulut mengaku telah diselamatkan, orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Puji nama Tuhan, dan kiranya di malam hari ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan roh kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita sehingga dimanapun kita berada selalu mengalami kemenangan. Kita sedang rehat, kita beraktivitas harian, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kita meringankan telinga kita untuk mendengarkan firman Allah. Firman Allah berkata, iman timbul dari pendengaran firman. Haleluya. Selamat malam, dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami menikmati doa-doa yang kami naikkan kepada di dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan 1 Tawarik 4 ayat yang ke-9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudara. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sebab Allah mengabulkan permintaan. Haleluya. Jadi Yabes ini lebih dikenal ya karena doanya daripada perbuatan-perbuatan terusnya, daripada perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan di tengah-tengah keluarganya atau di tengah-tengah masyarakat. Dan itu sebabnya kita mengatakan bahwa ia lebih dimuliakan daripada saudara-saudara. Berarti ada banyak hal, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh keluarga ini, dan tetapi itu tidak terkenal bagaimana doa Yabes. Itu sebabnya saya memberikan judul dari penderitaan kepada berkat Allah. Ya, tetapi saya melihat bahwa kita mengatakan bahwa Yabes itu lebih dikenal daripada doa, daripada perbuatan-perbuatan heroik. Nah, kenapa? Yang pertama, dia meminta kepada Allah untuk memberkati. Jadi dalam hidup kita tidak salah meminta berkat daripada Allah. Ada banyak berkat Tuhan, apa 1.500 lebih berkat Allah tentang kesehatan, tentang kekuatan, tentang perlindungan, tentang keselamatan dan lain sebagainya. Jadi dari 31.106 ayat ini kira-kira 8.500 lebih itu berkisar janji Tuhan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi hampir seperempat itu berisi janji berkat Allah. Itu firman Allah yang akan siap memberkati. Dan Tuhan mau melakukan itu bagi setiap orang yang hidup benar
tulus dan berkenan di hadapan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Nah, jadi kita lihat Yabes ini kalau lebih dimuliakan daripada saudara, berarti ada hal-hal besar yang dilakukan bagi keluarganya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa dia hanya lebih dimuliakan daripada saudara. Perbuatan-perbuatan kita sendiri tidak dimuliakan. Tetapi di dalam doa ini kita bisa melihat bahwa sungguh-sungguh Alkitab mencatat apa yang dinaikkan oleh Yabes. Walaupun saya akan meminta sedikit karena bahwa waktu yang akan datang juga saya akan meminta dari pemberitaan kepada berkat Allah. Nah, jadi kita melihat bahwa dia meminta berkat Allah. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Allah mengabulkan permintaan ini. Jadi tentang berkat Allah mengabulkan permintaan. Yang kedua, Alkitab mengatakan dia meminta kepada Allah untuk menolong dia di dalam pekerjaannya. Help him in his work, ya. Jadi Tuhan diharapkan menolong dia di dalam apapun yang dikerjakan. Apapun usaha kita katakan Tuhan memberkati kita. Tapi apakah kita akan terus menikmati hal-hal seperti itu? Kadang-kala kita diizinkan untuk mengalami masa-masa sulit, ya. Sekalipun apa yang kita kerjakan itu diharapkan dapat memberikan kehidupan yang layak untuk keluarga kita. Tapi ada masa-masa di mana kita harus mengalami proses. Tapi jangan menyerah. Alkitab mengatakan bahwa ketika dia meminta untuk Tuhan menolong, dan Alkitab mengatakan dengan jelas Tuhan mengabulkan permintaan. Haleluya. Yang ketiga dikatakan supaya dia meminta kepada Allah untuk bersama dengan dia di dalam semua yang dia lakukan. Nah, ini penting. Dan selalu saya katakan bahwa sadari bahwa Tuhan itu menyertai engkau sampai kepada kesudahan sama. Dia menyertai kita. Dan kalau dia menyertai kita, itu seharusnya kita percaya bahwa firman-Nya iya dan amin. Tapi ada banyak orang tidak mempercayai bahwa Allah menyertai kita sampai kesudahan sama. Satu bukti, ada banyak orang, sekalipun orang percaya, hidup dalam ketidakbenaran, hidup dalam perselingkuhan, hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, menjadi bandar narkoba, dan macam-macam kejahatan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang munafik ini, oleh orang-orang yang tidak mempercayai bahwa Allah menyertai mereka. Seandainya mereka menyadari Allah menyertai mereka, tentu takut akan Tuhan akan ada dalam hidup mereka dan mengatakan dengan jelas Allah mau menyatakan segala kebaikan. Nah, Yabes mengatakan bahwa supaya dia di memperluas daerahnya, ya, itu menandakan supaya apa yang diucapkannya diberkati dan Allah menjawab. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Dan terakhir Alkitab katakan menjaga dia dari jahat dan bencana. Kiranya tanganmu menyertai aku dan aku dari segala malapetaka sehingga aku tidak akan mengalami itu. Dan ini penting, ya. Ada banyak orang kaya tetapi tersisa. Makan harus dibatasi ini dan itu. Sementara ya kita saya masih bisa menikmati makanan dengan enak, dengan nikmat, ya, dan sesuatu yang sangat luar biasa, ya, sampai di mana kita, karena saya katakan kepada para rekan, para sahabat saya, kalau makan, makanlah dengan nikmat, jangan makan dengan rasa takut dan cemas. Karena ada banyak orang saya lihat makan, nanti kamu kena ini, nanti kamu kena itu, nanti kamu kena ini, nanti kamu kena itu. Dan justru dia yang kena. Kenapa? Rasa khawatir itu, apa yang kucemaskan, apa yang kutakutkan, itu yang akan mendatangkan. Itu firman Allah. Ayub katakan demikian.
Jadi apa yang kita cemaskan, apa yang kita takut mengatakan itu. Dan kemudian saya mau katakan kepada kita bahwa ketika dia meminta supaya Allah menjaga dia dari jahat dan bencana, dan Allah mengabulkan dia. Dan saya pernah mengalami kecelakaan yang saya pikir sangat fatal. Hanya motor saya yang rusak, tapi hanya saya yang jelek. Saya menghindari orang yang saya sedang, karena ini jalan lurus, saya menganggap ya bisalah kecepatan lebih dari itu, ya. Jadi itu karena jalan lurus dan kita bisa melihat situasi. Tetapi tiba-tiba ada orang yang belok di jalur saya. Wah, saya tidak ingin menabrak dia, tapi pada akhirnya ketika saya mengelak atau menghindari kejadian kecelakaan dengan dia, pada akhirnya saya menabrak keputusan. Dan saya tidak tahu lagi apa yang terjadi saat saya berseru kepada Tuhan Yesus, dan seolah-olah ada hal yang membuat benturan itu tidak sampai terjadi bagi saya. Halangannya begitu luar biasa. Dan akhirnya saya jatuh bersama motor itu, tapi saya merasakan jatuhnya itu sangat-sangat enak. Kalau melihat benturan motor ya yang begitu rusak, pecah-pecah, macam-macam yang tetapi saya bisa menikmati kebaikan itu. Itu sebabnya kita sebagai orang yang percayalah bahwa Allah mendengarkan doa dan Yabes dijawab oleh Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa ada banyak kali kadangkala kecelakaan mau menimpa, tetapi selalu saja terhindar dari segala hal-hal yang tidak menyenangkan. Kenapa? Sebelum berangkat kita selalu berdoa kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Atau pagi-pagi kita datang kepada Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan ini penting, karena apa? Berarti kita fokus kepada Tuhan. Sentral kehidupan kita adalah Tuhan. Dan Yabes, sentral kehidupannya adalah Tuhan, yang membuat dia akhirnya dikenal dengan doa Yabes ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Saya tidak tahu kita dikenal dengan apa, tapi biarlah kita dikenal dengan hal-hal yang positif. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya apapun doa kami kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan mendoakan, membuat doa kami juga dijawab seperti kamu menjawab. Terima kasih Bapa di surga. Dan kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, datang kepada Tuhan. Allah di dalam Yesus, ahli dalam membuat mujizat dan kesembuhan. Kalau engkau orangnya, percayalah bahwa Tuhan mampu, dan angkat kedua belah tangan, arahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ya tangan-tangan yang diarahkan kepada. Dan saat ini kami berdoa kepada mereka dalam nama segala sakit penyakit yang mereka berikan kita keluar, munculkan dengan kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan Tuhan yang menyembuhkan engkau, Tuhan yang menyembuhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami percaya Yesus telah menyembuhkan engkau. Dan kalau engkau mengalami kesulitan, masalah, dan penderitaan, serahkan semua kepada Tuhan. Jangan ambil jalan pintas, diserahkan kepada Tuhan. Angkat kedua belah tangan, tanda penyerahan diri kepada engkau. Angkat tangan, berarti Allah siap untuk tentang ini. Mari kita baca. Terima kasih engkau yang berkata, kalau kami dalam kesusahan, dalam kesusahan berseru kepada engkau akan menjawab. Kami telah berseru saat ini dalam nama Yesus. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, engkau menolong mereka dari segala kesulitan, dari masalah mereka. Dan kami tahu Tuhan mengatakan engkau mampu memberikan solusi dan memberikan jawaban dalam setiap persoalan kami. Dan kalaupun Tuhan belum menjawab, karena proses yang harus kami jalani, satu hal kami percaya, engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk kami bisa melewatinya. Karena engkau berkata, aku menyertainya di dalam kesulitan, di dalam penderitaan. Terima kasih. Kalau
Kalau karena proses, biarlah kekuatan Tuhan berada, tapi kalau engkau Allah yang melihat kebutuhan kami, jawablah. Nama kami bersyukur dan kami bersyukur. Haleluya. Allah, kami bersyukur karena engkau mau menjawab mereka-mereka yang sedang. Pujilah engkau, kami berdoa dalam. Amin. Selamat malam, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan kalau kita mau istirahat, jangan lupa untuk berdoa bersama keluarga dan kita berdoa baik dalam kehidupan kita dan memperkatakan firman Allah 1-2 ayat karena iman tinggal di kebenaran. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat istirahat, nikmati. Mantap, mantap.